Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak hingga kita bisa hadir, bisa bermuajaah di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita mencari bekal untuk kehidupan yang panjang, kehidupan yang penuh dengan rintangan, yakni kehidupan akhirat. Karena kita meyakini hanya dengan bekal takwa tersebut, bekal ibadah, kehidupan kita akan dipermudah. Perjalanan yang panjang akan terasa pendek, perjalanan yang lama akan terasa sebentar, dikarenakan ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sehingga dari mimbar yang mulia ini saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah dimanapun kalian berada. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal yang banyak. Sebagaimana kita melihat kebanyakan manusia sekarang pun mengumpulkan harta untuk lebaran agar bisa membelikan pakaian anaknya, membelikan sandal, bisa jalan-jalan, bisa nyembelih ayam, ya. Ada yang sampai pokoknya sudah pesan sama istrinya, sama anaknya, saya tidak pulang bulan ini sampai lebaran biar dapat uang banyak. Apakah dia mengira hidupnya itu akan sampai lebaran? Apakah ada jaminan ketika dia mendapatkan uang, ia akan bisa memberikan uang tersebut kepada keluarganya? Apakah ada jaminan ketika uang itu didapatkan, dia sampai kepada keluarganya bisa merasakan kebahagiaan? Tidak ada jaminan. Akan tetapi ketika seseorang mengumpulkan bekal takwa, ibadah kepada Allah, Allah menjamin
jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang beribadah kepada Allah. Tapi Allah tidak menjamin ketika seseorang memiliki bekal dunia yang banyak, uang yang banyak, harta yang banyak, Allah tidak menjamin akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengulang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah kita tingkatkan ibadah. Ketika kita menghadapi musibah kok belum kunjung selesai, belum ada jalan keluar, utang paling berapa kok tidak selesai-selesai misalnya, tingkatkan takwa kepada Allah. Bukan hanya meningkatkan kerjanya, karena dari kecil ya, kita itu dari kecil selalu diberikan pelajaran bahwasanya kita hanya menempuh sebab-sebab dunia. Kalau kamu ingin nanti hidupnya enak, kamu harus kerja yang rajin, belajar sampai tinggi, kuliah yang tinggi, kamu harus jadi pegawai, kamu harus jadi karyawan, kamu harus kerja di kantoran, kamu harus merantau ke Jakarta, dan yang lain sebagainya. Itu adalah sebab-sebab duniawi. Selalu setiap hari kita diberikan seperti itu, padahal ada sebab-sebab syar'i, sebab-sebab duniawi atau sebab-sebab kauni. Hal tersebut Allah tidak menjanjikan, itu hanya sebatas ikhtiar saja, usaha, tapi Allah tidak menjamin. Padahal di sana ada sebab-sebab syar'i yang Allah menjamin. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya jadi mudah. Sesulit apapun ujian yang dia hadapi jadi mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya tidak disangka-sangka. Wah, kalau saya ingin rizkinya bertambah, berarti kerjaan saya harus bertambah. Yang tadinya 3 jam, 8 jam, jadi 12 jam, jadi 20 jam, jadi istirahatnya cuma 4 jam tidur, kerja terus. Tapi kadang tidak laku-laku, karena ada orang yang jualan cuma 4 jam, laku. Syekh-Albani itu reparasi jam cuma 2 jam, yang lainnya belajar. Jadi kita jangan melupakan sebab-sebab syar'i yang Allah menjamin akan hal tersebut. Juga kita juga ikhtiar, diperintahkan untuk berusaha. Tapi usaha kita jangan meninggalkan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita bekerja meninggalkan sholat, bekerja kita meninggalkan menuntut ilmu. Justru itu yang harus kita utamakan, sebab-sebab syar'i yang Allah menjanjikan, bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan kita sampaikan adalah perkara yang sangat-sangat wajib. Bahkan kalau bisa saya katakan sungguh-sungguh sangat-sangat wajib. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari hal yang akan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, atau kebalikannya,
yang akan kita sampaikan adalah hal-hal yang akan menjadikan seseorang tertimpa musibah yang berkepanjangan, bahkan tidak ada ujungnya, karena masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya, yakni tentang pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal tauhid, atau pembatal-pembatal keislaman. Walaupun hukum di dunia dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, akan tetapi amalannya, kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang sholat, dia tidak berwudu, mau dia sholat 1000 tahun, tidak ada satu kali pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Atau ketika dia sholat, melakukan pembatal sholat, dia berbicara, dia keluar angin, sehingga ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keimanan kita, tauhid kita, yang itu merupakan miftahul jannah. Sebagaimana kaum muslimin ketahui, la ilaha illallah miftahul jannah, benar. Akan tetapi selama orang tersebut tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah, dan kita memasuki bagian pembatal yang kedua setelah pembatal yang pertama, yakni asyirkul akbar, syirik besar. Bagian yang kedua yang menjadi pembatal keimanan adalah al-kufrul akbar, kufur besar, yang hukumnya sama seperti syirik besar, yakni sebagai pembatal iman seseorang, sehingga orang tersebut harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terjatuh kepada kesengsaraan yang kekal selama-lamanya. Qala al-mu'allif Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan al-kufru, kufur adalah kullu i'tiqadin, semua keyakinan. Sehingga nanti kita akan mengetahui bahwasanya pembatal iman, pembatal keislaman bukan hanya perbuatan. Walaupun hanya keyakinan, dia hanya meyakini sesuatu yang itu merupakan kekufuran, ternyata bisa membatalkan keimanan. Karena di antara yang termasuk kufur besar adalah keyakinan. Setiap keyakinan, au qaulin atau ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au tarkin atau meninggalkan sesuatu, yunaqidul iman, yang itu akan membatalkan iman. Bukan hanya merusak. Kalau merusak berarti imannya bisa masih separuh, bisa masih seperempat, bisa masih 1/10. Itu merusak. Tapi ini membatalkan, berarti hilang sama sekali. Jadi bisa berupa keyakinan, ucapan, ya, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang itu merupakan pembatal iman.
Dan hukumnya sebagaimana tadi sudah kita singgung, hukum kufur besar itu hukumnya seperti syirik besar. Wa idza waqa'al muslim, apabila seorang muslim terjatuh fil kufri, di dalam kekufuran, awi syirki atau kesyirikan, wa hukima bi kufrihi, maka dia dihukumi dengan kekufuran. Ya, seorang muslim apabila terjatuh kepada kekufuran atau kesyirikan, maka dia dihukumi dengan kekufurannya. Ya, dengan kekufurannya atau dengan kesyirikannya, fahuwa murtadun, dihukumi keluar dari agama Islam. Lahu ahkamul murtadiyin, maka orang yang sudah keluar, ya, dihukumi keluar dari agama Islam, maka dia dihukumi sebagaimana orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Akan tapi yang perlu kita sampaikan, hukum tersebut bukan dilakukan oleh orang per orang, kelompok per kelompok, akan tapi hukum ini ditegakkan oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, dalam hal ini adalah khalifah atau pemerintah yang sah, ya, atau pemerintahan yang sah. Ketika hukum tersebut ditegakkan berlaku pada suatu negara, bukan suatu daerah, tetapi suatu negara yang diakui. Wa minna annahu yajibu qatluhu, ya, hukumnya apa? Ditegakkan kepadanya adalah hukumnya dibunuh. Ya. Orang yang melakukan kufur besar, syirik besar dalam hukum Islam, ini kita berbicara dalam hukum Islam. Maka ketika hukum Islam ditegakkan, maka hukumnya dibunuh sebagaimana tukang sihir, ya, karena mereka membunuh orang. Begitu juga kufur besar, syirik besar, karena dia itu dihukumi, ya, pelakunya terancam kekal di neraka, maka hukum tersebut berlaku. Dia diperintahkan untuk bertobat supaya selamat nanti di akhiratnya. Jika tidak mau, maka ditegakkan hukum had oleh hukum Islam tersebut, yakni dilakukan oleh pemerintahan yang sah. Dalil ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seorang muslim melakukan kekufuran, kufur besar ataupun syirik besar, maka diperintahkan untuk segera bertobat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka perangilah. Maka perangilah. Ini hukum dalam hukum Islam, ya. Ketika ada seorang keluar dari agama Islam, baik keluar dalam hal ini keluar dia berpindah agama, atau keluarnya dia melakukan pembatal keislaman, maka disuruh bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka diperangi. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim, artinya terjaga, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu tiga hal. Maka di sini perlu diperhatikan dan perlu kita hati-hati supaya tidak terjatuh kepada hal tersebut, bahkan jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada hal tersebut kita jauhi.
yang menjadikan darah tersebut menjadi halal atau boleh ditumpahkan oleh pemerintah yang sah ketika dijatuhi hukuman, ketika dijatuhi hukuman. Yang pertama adalah al-thayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina. Orang yang sudah menikah berzina dalam hukum Islam adalah dirajam. Dirajam itu dilempari batu kecil, dilempari seluruh tubuhnya, supaya merasakan sakit semua tubuhnya, sebagaimana dia bermaksiat dengan seluruh tubuhnya, sebagaimana dia merasakan senang dengan berzina dengan seluruh tubuhnya, maka hukumannya dirajam, yakni dilempari batu seluruh tubuhnya. Ini bagi yang melakukannya ketika dia orang yang telah menikah. Kalau belum menikah dicambuk, dicambuk 80 kali kemudian diasingkan. Yang kedua, wa nafsu binafsi, yakni jiwa dibalas dengan jiwa, yakni membunuh, orang yang membunuh maka dihukumi bunuh. Kemudian yang ketiga, wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, seseorang yang keluar dari agama Islam dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka tiga golongan ini dihukumi keluar dari agama Islam dan dijatuhi hukuman bunuh ketika hukum Islam ditegakkan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahayanya kekufuran, yakni kufur akbar, ketika seseorang dihukumi keluar dari agama Islam. Kemudian selanjutnya akan kita jelaskan tentang jenis-jenis kekufuran. Wa anwa'ul kufri, jenis-jenis kekufuran katsiratun, banyak, sangat banyak jenisnya. Akan tapi di sini akan disebutkan di antara jenis yang paling penting, yang banyak kaum muslimin terjatuh ke dalamnya. Kita di sini akan disebutkan beberapa, ada 4 atau ada 5 ini, tentang jenis kekufuran. 6. Nanti kita bagi beberapa kali pertemuan, insyaallah. Mungkin pertemuan ini 1 kali saja, ini 1 kali jenis di antara jenis kekufuran yang itu termasuk kufur akbar. Yakni yang pertama adalah kufrul inkari wa takdzib. Kufrul inkari, kufur karena mengingkari atau mendustakan. Kufur karena mengingkari atau mendustakan, tidak percaya. Yaitu ayun kiral mukallafu syai'an min usuliddin, orang yang sudah dibebani syariat, orang sudah balik, mengingkari sesuatu dari pokok-pokok agama usuluddin, atau rukun Islam, atau bagian dari rukun iman, atau bagian dari akidah tauhid, yang itu adalah pokok agama Islam, yang menjadi pokok agama Islam, namanya usuluddin. Kalau salah satunya itu diingkari, maka dia termasuk kufur akbar. Al-ahkamihi, atau mengingkari hukumnya, atau mengingkari hukumnya, hukum pokok tersebut. Jadi mengingkari usulnya itu juga termasuk kekufuran, mengingkari hukumnya juga termasuk kekufuran.
au ahbarihi atsabitati subutan qat'iyan, atau mengingkari beritanya. Dalam usuluddin, ya, termasuk usuluddin kan ada berita-berita tentang akhirat. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ke dunia, ya. Nanti akan muncul Ya'juj wal Ma'juj, munculnya Dajjal. Ya, ini bagian dari khobar yang akan muncul, ya, atau akan dibangkitkannya kita sekalian dari alam kubur, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Kalau khobar-khobar tersebut, berita-berita tersebut diingkari, salah satu saja termasuk kufur akbar. Ya, salah satunya saja termasuk kufur akbar. Wa dzalika bi ayyunkira bi qalbihi aw lisanihi aslan min usuluddin aw ahkaman, yakni mengingkari dengan hatinya atau lisannya. Ya, mengingkari itu bisa mengingkari hatinya, lisannya mengatakan percaya. Saya percaya adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, tapi sebenarnya batinnya tidak. Ya, batinnya tidak percaya atau tidak mempercayai hukumnya, ya, atau dia tidak mempercayai khobar-khobar yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran, yang itu merupakan bagian dari agama Islam yang telah pasti, yang telah sepakat, ya, kaum muslimin atau para ulama tentang hal tersebut, ya. Maka jika dia mengingkari, maka termasuk kufur akbar. Alasannya kenapa kok termasuk kekufuran? Li'annahu mukadzibun li kalamillah au kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mendustakan ayat Al-Qur'an. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an akan adanya kebangkitan. Ya, ketika kita menjelaskan tentang al-iman bil yaumil akhir, kita jelaskan dalil-dalilnya bahwasanya kita akan dibangkitkan dari alam barzah. Kemudian misalnya lagi tadi munculnya turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, atau Ya'juj wal Ma'juj, munculnya hewan yang bisa berbicara dan yang lain sebagainya yang telah dikhabarkan, diberitakan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW yang telah sahih, kok dia mengingkari, maka dia juga telah mendustakan ayat tersebut atau mendustakan kaulnya Rasulullah SAW, maka itu termasuk kufur akbar. Contohnya dalam jenis ini adalah ayun kirasai'an min arkanil iman. Misalnya dia mengingkari di antara rukun-rukun iman, tidak percaya dengan rububiyah Allah, tidak percaya bahwasanya yang mengatur alam itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya yang menciptakan semuanya hanya Allah. Masa yang menciptakan cuma satu? Masa tidak ada partner kerjasamanya, tidak ada pembantunya, ya? Tidak ada bala tentaranya yang untuk membantu dia sendirian, tidak percaya, ya? Mengingkari, maka itu termasuk kufur akbar, termasuk kufur besar. Atau mengingkari tadi berita-berita yang telah Allah kabarkan, ya,
tentang sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Atau yang telah terjadi misalnya apa? Tentang diutusnya para nabi dan rasul. Ya, mulai dari Nabi Adam dan juga para rasul sebelumnya, Nabi Isa, ya. Maka kalau diingkari, maka dia telah mengingkari Al-Quran, ya, telah mengingkari Al-Quran atau salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya lagi? Ayun kira isman aw sifatan lillahi ta'ala mimma ajma' alaihi ijma'an qat'iyyan, atau dia mengingkari salah satu nama ataupun sifat Allah, ya, mengingkari salah satu nama ataupun sifat Allah yang kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya itu termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya. Bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah misalnya. Allah turun ke langit dunia. Yang itu kaum muslimin para ulama telah sepakat akan hal tersebut. Kalau diingkari maka termasuk kufur akbar. Ayun kira wujud ahadin minal malaikah, mengingkari wujudnya malaikat. Karena ada dari kelompok kaum muslimin yang meyakini malaikat itu hanya ibarat, hanya ungkapan kebaikan. Ya, kan mungkin kalian pernah mendengar kalau muncul orang yang baik, telah datang malaikat. Telah datang malaikat kecilku, ya. Jadi bukan yang dimaksud malaikat itu malaikat yang kita maksud, ya. Tapi yang mereka maksud malaikat itu adalah ibarat kepada orang yang baik, kepada suatu kebaikan, maka mereka menamakan malaikat. Nah, kalau mereka mengingkari adanya malaikat, malaikat itu berwujud, maka dia telah melakukan kekufuran, kufur akbar. Atau mengingkari salah satu malaikat, malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, Munkar, Nakir, ya. Mengingkari salah satunya itu juga termasuk kekufuran. Atau mengingkari risalah kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa alaihissalam, atau bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga termasuk kekufuran, kufur akbar. Mengingkari hisab, mengingkari surga dan neraka dan yang sebagainya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antaranya adalah merupakan kekufuran adalah dia membenarkan agama-agama orang kafir, mempercayai, membenarkan agama-agama Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, ya, meyakini bahwasanya mereka itu tidak kekal di neraka, mereka kan juga berbuat kebaikan, mereka juga meyakini adanya surga, ya. Maka ini juga termasuk kekufuran, termasuk kekufuran yang dihukumi keluar dari agama Islam. Atau mengingkari adanya jin, ya, mengingkari tenggelamnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari kekufuran. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya, kita masuk Isya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan di antara bentuk-bentuk kekufuran yang termasuk kufur inkari, ya. Kufur besar karena sebab mengingkari sesuatu atau mendustakan sesuatu. Di antaranya adalah meyakini bahwasanya orang-orang selain muslim atau orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka. Jadi sebagai seorang muslim harus yakin bahwasanya orang-orang kafir itu kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan bisa masuk surga. Di antaranya lagi adalah mengingkari bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada bagian yang mengaku beragama Islam memiliki keyakinan bahwasanya Abu Bakar, Umar keluar dari agama Islam, yakni orang-orang Syiah. Sehingga di antara yang termasuk kekufuran adalah mengingkari bahwasanya sebagian sahabat itu adalah bukan sahabat. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menghukumi sebagian mereka keluar dari agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah ayun kira tahrimal muharramati dhairah, mengingkari keharaman sesuatu yang haram. Misalnya meyakini atau mengingkari haramnya mencuri, ya. Haramnya mencuri, kan ada kaum muslimin yang diperintahkan oleh pondoknya suruh mencuri, kan ada ya, suruh mengumpulkan harta nanti untuk setoran ke pondoknya, ya. Ini termasuk kekufuran, ya, termasuk kufur besar karena menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, mengingkari bahwasanya hal itu haram, ya, berarti menghalalkan yang haram, menghalalkan mencuri, ya, yang itu kaum muslimin telah sepakat akan keharamannya. Menghalalkan surbil khamri, minum khamar misalnya, yang penting tidak memabukkan, ya, yang penting tidak memabukkan. Atau menghalalkan zina, yang penting sama-sama suka, ya. Sama-sama suka kan halal, tidak memaksa misalnya, ya. Ini sebagian sudah ada pendapat seperti itu yang orang tersebut diakui menurut mereka, ya. Misalnya lagi mengingkari haramnya tabarruj, ya, tabarruj, dandanya wanita keluar rumah. Nah, kalau di rumah tidak mau dandan, ketika mau keluar rumah kondangan misalnya, ya, tampil kayak artis. Nah, kalau di rumah kayak pembantu. Nah, ini kebalik, ya. Kebalik, harusnya di rumah itu bertabarruj, kalau keluar malah jangan. Wal ikhtilat baina rijali wa nisa, ya, mengingkari haramnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, ya. Ini tidak boleh, haram hukumnya, ya. Dan yang sebagainya. Atau yang ayat taqidah anna ahadan yajuzu lahul khuruj ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi. Lah selain syariat Nabi, syariat siapa? Syariatnya Nabi Khidir katanya. Wah, ini yang sedang banyak tenar ya, diakui oleh kaum muslimin. Tidak boleh, ini termasuk kekufuran ya. Sebagai umat terakhir adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, ia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Kemudian di antara kekufurannya lagi adalah yajuzu lahu tarkul wajibat, membolehkan meninggalkan kewajiban. Bolehnya meninggalkan sholat, bolehnya melakukan hal yang haram. Kenapa? Kan sudah makrifat. Ya, kita mengenal seperti itu. Wasifulan itu tingkatannya sudah makrifat, sehingga dia tidak sholat tidak apa-apa, dia membuka aurat tidak apa-apa. Mungkin kalau jamaah pernah ngeklik di YouTube wali Allah dari Indonesia, yang keluar orang tidak pakai baju. Coba saja kalau tidak percaya, wali Allah dari Indonesia, itu yang keluar orang sudah tua tidak pakai baju, ditampilkan di buahnya orang ribuan. Ya, apa yang dia makan sisanya buat rebutan, buat ini, itu wali Allah. Masya Allah ya. Jadi kalaupun dia sudah tidak sholat, tidak puasa apa, sudah tidak apa-apa, nah, tingkatannya sudah wali ya. Tinggi mana dengan tingkatan Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, yang dosa-dosanya diampuni, yang telah lalu dan yang belum dilakukan. Tapi Rasulullah SAW masih sholat malam, bukan hanya yang wajib, yang sunnah dilakukan. Merasa orang yang paling banyak dosanya. Kok orang ini tidak jelas ilmunya, ya, mengaku wali, mengaku sudah masuk surga. Naudzubillah. Ini harus dipahami oleh kaum muslimin, ya, bahwasanya hal tersebut termasuk kekufuran. Atau meyakini, membolehkan atau meyakini bolehnya berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari sesuatu yang halal, yang mubah. Yang mubah itu boleh, tapi dia malah mengingkari. Misalnya apa? Dia mengharamkan makan daging, ya, kan ada suguhan daging tidak mau, haram bagi saya, tidak boleh. Bukan haramnya karena darah tinggi, enggak, karena memang dia benar-benar mengharamkan makan daging. Saya hanya makan sayur mayur misalnya, kayak orang apa Hindu apa Buddha itu ya, seperti itu. Ini tidak boleh. Atau mengingkari salah satu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya mengingkari halalnya ta'adud. Nah, ini ya, mengingkari bolehnya seorang laki-laki itu istrinya lebih dari satu saja belum, yang bujang misalnya. Ini mengingkari tidak boleh. Kalau dia, ya satu saja mas, saya jadikan satu saja, nanti kalau saya sudah tidak ada boleh ya. Asal jangan mengingkari syariatnya, ya, boleh seperti itu, tapi jangan mengingkari syariatnya, termasuk kekufuran. Atau menghalalkan, mengingkari halalnya makan roti, ya, makan roti itu kan enak. Sebagian orang ada yang mengharamkan, ya. Mungkin anak pernah cerita, ada orang mengharamkan makan pisang misalnya, ya. Atau mungkin dalam rangka untuk ilmu, ya, kekebalan, ya. Kenapa kok? Salah satu syaratnya adalah
tidak boleh makan pisang, ada yang tidak boleh makan daging, ada yang tidak boleh hal tertentu. Ternyata apa? Itu termasuk kekufuran. Syaitan itu akan menggiring kepada seseorang yang agar dia itu keluar dari Islam. Yang pertama, bisa tentang kesyirikan, menyembelih ya, menyembelih untuk selain Allah ya, menyembelih ayam atau apa, atau kekufuran. Di antaranya apa? Syaratmu sangat mudah, apa? Kamu tidak boleh makan pisang. Kelihatannya sepele ya, kelihatan sepele, tapi itu termasuk kekufuran. Kekufurannya apa? Dia mengharamkan yang halal. Yang syariat Al-Quran menghalalkan, kenapa dia mengharamkan ya? Itu. Atau dia membuat syariat sendiri. Artinya apa? Dia menandingi Allah. Harusnya yang membuat syariat menghalalkan, mengharamkan adalah Allah, sementara dia membuat syariat baru, yakni apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Ketika ada seseorang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka itu termasuk kufur akbar. Entah itu dalam hal duniawi, dalam hal makanan, atau terlebih dalam hal ibadah. Ibadah yang disyariatkan diharamkan, ibadah yang tidak disyariatkan malah diperintahkan. Ya, itu hanya sekedar contoh. Contoh. Kemudian di antara kekufuran adalah mengingkari wajibnya di antara kewajiban-kewajiban, mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya menutup aurat. Ya, pernah kita mendengar ya, ada seorang yang dianggap ya, ditokohkan ya, dalam agama Islam, dia mengatakan bahwasanya menutup aurat itu tidak wajib. Menutup aurat, ya, pakai kerudung, ya, jilbab bagi wanita itu tidak wajib, itu hanya budaya Arab. Ya. Ya, budaya Arab menurut mereka. Ya. Ini diantara kekufuran, ya, diantara bentuk kekufuran, kufur akbar. Yang terakhir diantara contoh kekufuran adalah mengingkari diantara sunnah-sunnah yang disunahkan. Misalnya mengingkari sunnahnya sholat sunnah rawatib, bahwasanya sholat sunnah rawatib itu termasuk sunnah. Tapi anehnya banyak kaum muslimin tidak melaksanakan yang sunnah disunahkan, tapi dia membuat sunnah-sunnah baru, bahkan diangkat sampai derajat wajib. Yang sunnah tidak dilakukan. Ya, yang sunnah tidak dilakukan, sholat rawatib misalnya, sholat puasa Senin Kemis, puasa saum Daud, sehari puasa sehari tidak, Ayyamul Bid, ya, puasa di pertengahan bulan 3 hari. Nah, mereka lebih memilih puasa-puasa yang ternyata tidak disunahkan, tidak disyariatkan. Misalnya apa? Ya, puasa apa deh? Puasa ngebleng, nah, puasa ngebleng, puasa keluang, puasa untuk kekebalan, ya. Puasa apa? Rebu wekasan, puasa kliwonan, ya, puasa ponan. Nah, karena saya lahirnya bulan kliwon, kliwon berarti setiap kliwon harus puasa. Tidak ada syariatnya, ya, tidak ada syariatnya. Malah justru yang dibolehkan Senin Kemisnya, yang disyariatkan ditinggalkan, yang tidak malah dilakukan. Ini kalau dia mengingkari, ya, kalau dia hanya melakukan itu, mungkin hanya dia melakukan kebid'ahan, ya, sesuatu yang tidak disyariatkan. Tapi kalau dia mengingkari, ya, di antara sholat sunnah rawatib atau puasa Senin Kemis itu termasuk sunnah, maka ini termasuk kufur akbar, termasuk kufur akbar, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan mendatang kita masuk
bentuk kekufuran yang kedua, yakni kufru syak, kufur karena ragu. Jadi hanya karena keraguan, ragu saja itu sudah termasuk kekufuran. Kalau ini kan lebih tinggi, mengingkari jelas, tidak percaya atau mendustakan, hanya ragu, benar enggak ya ada kubur itu ya? Benar enggak ya di kubur itu dapat nikmat? Benar enggak ya kalau orang mukmin itu di kuburan itu diluaskan? Buktinya ketika saya ikut gali kuburan masih tetap sempit, tidak ada ruang, misalnya ini ya. Nanti kita jelaskan insyaallah bismillah taala. Mungkin ada pertanyaan? Nanya di konten. Ini Pak, sudah kita di Muslim di Gaza sedang perang. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa itu akan menang. Namun sudah hampir 4 bulan, sudah ancur. Ini belum ada apa? Menang. Di dalam hati saya ragu. Di dalam hati saya kapan katanya mau menang itu. Katanya mau menang. Ini bagaimana? Tadi itu masuk kubur atau bagaimana? Iya. Ini ada pertanyaan, perang di Gaza katanya akan menang, kan katanya. Kalau dalam Al-Quran pasti. Kalau memang Al-Quran mengatakannya pasti, tapi tadi katanya. Berarti katanya, jawabannya juga katanya, belum pasti. Kecuali sudah jelas dalam Al-Quran. Al-Quran yang mana? Nah itu ya, harus jelas. Jadi yang perlu kita tabayun ketika kita mendengar di dalam Al-Quran, Al-Quran yang mana? Kita cari dulu, baca dulu ya. Misalnya jamaah dapat khabar di dalam Al-Quran, tanya orangnya, Al-Quran yang mana, ayat berapa? Kita baca, setelah itu tanyakan kepada ahlinya, tafsirnya dibaca, benar enggak itu berhubungan dengan Gaza? Jangan dikait-kaitkan. Jangan dikait-kaitkan. Kalau memang ya dalam hadis menyebutkan kaum muslimin akan memerangi orang kafir, iya. Itu secara umum, tapi menyebutkan 4 bulan lagi dari mana ini? Nah ini bentuk-bentuk yang apa ya, ulama kita tidak pernah ngomong seperti itu. Anda belum pernah dengar soalnya, belum pernah dengar dari para ulama dari zaman dahulu, dari Nabi sampai sekarang belum pernah dengar kok ada yang ngomong 4 bulan lagi. Kalau 4 bulan lagi Rasulullah berarti tidak tahu. Sampai 4 bulan. Enggak, iya maksudnya dari mana hal tersebut ya? Harus kita tabayun dalam hal ini. Ini masalah besar juga ini agar menggiring ya. Kalau menurut anak ini untuk menggiring kaum muslimin agar berbondong-bondong ke sana. Ini juga harus hati-hati dalam hal perkara-perkara yang besar. Hendaknya kita mengikuti fatwa ulama. Mengikuti fatwa ulama yang berkata siapa, ini harus hati-hati dalam hal ini. Ini perkara darah ya, perkara kaum muslimin. Masalah membantu, kita wajib membantu. Ketika ada kaum muslimin ditindas, ya kita wajib membantu. Ya, akan tapi apa yang bisa kita bantu dalam hal ini? Ya, kita minimal membantu doa, mengirimkan, ya mungkin menyalurkan bantuan untuk masalah kesana. Ya, itu perkara besar menyangkut tentang nyawa, harus melihat fatwa para ulama. Benar-benar karena kalau ulama itu pertimbangannya sudah jauh ke sana, ya, dan dia yang tahu wakilnya di sana. Kadang ada orang ke sana datang ke Indonesia mengabarkan seperti ini, tetap kita harus berpegang kepada fatwa ulama agar lebih selamat, ya, lebih selamat. Oh, a'lam ya. Ada yang lain? Tidak ada lagi. Dan juga kita mendoakan kaum muslimin secara umum, baik di Gaza ataupun ya dimanapun tempatnya, ya,
Semoga mereka mendapatkan kesabaran, ya. Dengan kesabaran itu akan mengangkat dia. Ya, tidak semua musibah itu jelek, ya. Pasti baik. Semua apapun itu bentuknya, kalau Allah yang mentakdirkan pasti baik untuk kaum muslimin. Justru untuk mengangkat derajat mereka, untuk mengangkat derajat kita supaya kita peduli kepada kaum muslimin, membantu kaum muslimin, ya. Akan tapi untuk perlu kesana, ini perlu penjelasan para ulama yang ilmunya lebih jauh ke depan, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, ya. Dan kita bisa istiqomah terus untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang akidah yang kalau kita perhatikan mungkin 1 tahun, 2 tahun kita tidak bisa berjumpa dengan ilmu ini lagi, ya. Ilmu yang kita sampaikan hari ini belum tentu 3 tahun mendatang kita masih berjumpa. Ya, karena untuk menghabiskan satu kitab itu kita sudah 1 tahun baru setengah, paling tidak berarti mungkin 2 tahun 2 tahun satu kitab. Ya kalau nanti balik kitab ini lagi, lalu kitab yang lain, ya. Kalau anak perhatikan di kampung anak itu sudah hampir 5 tahunan lebih, itu belum selesai. Jadi untuk kembali lagi ilmu yang sama yang saya sampaikan saat ini mungkin butuh 5 tahun lagi. Ya kalau masih urip, ya, masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada umur. Kalau tidak, nah ini pentingnya ilmu, pentingnya kita istiqomah di dalam ilmu, terus ada roots sedikit demi sedikit dan bertahap demi bertahap supaya kita dalam memahami syariat, terutama dalam hal akidah itu lengkap, ya, tidak terpotong atau tidak terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran untuk senantiasa terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.